Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di perkuliahan kita ya. Nah, pada saat ini kita masuk di sesi 7, di mana sesi 7 ini teman-teman nanti akan mempunyai pengetahuan tentang strategi penggunaan media komunikasi yang dibahas dalam modul 7 BNI Perencanaan Pesan dan Media dengan kode SKOM 4314 ya. Nah, ini ada sedikit informasi sumber belajar utama ya atau modul. Pada pertemuan kali ini, e-book materi pokok yang dipakai adalah perencanaan pesan dan media dengan kodenya SKOM 4314. Namun tidak menutup kemungkinan Anda mempunyai referensi lain untuk meningkatkan pengetahuan Anda. Nah, saya akan menjelaskan sedikit ya terkait dengan apa yang akan kita bahas pada kali ini. Nah, topik pembahasan tentang strategi penggunaan media ini pada dasarnya tidak terpisah dari perencanaan media yang dibahas sebelumnya ya. Efektivitas komunikasi hanya dapat dicapai apabila jika pesan direncanakan dengan dan disajikan sesuai kaidah penyusunannya. Penggunaan media yang dirancang sedemikian rupa sehingga jenis media yang dipilih dan pemanfaatannya pun benar-benar tepat sebagai pengantar pesan kepada halayak sasaran yang pada akhirnya menunjang keberhasilan meriah tujuan komunikasi yang ditetapkan ya. Strategi media diawali dengan memilih jenis dan menentukan media apa yang digunakan. Apabila melibatkan pihak lain seperti media massa, memilih atau menentukan lembaganya berdasarkan pertimbangan tertentu yang bersifat strategis. Disusul dengan kemudian dengan menentukan beberapa banyak media yang akan digunakan. Jenis media yang disesuaikan kapasitas media, strategi eksekusi pesan yang meliputi jadwal dan periode penayangan, serta frekuensi atau tingkat kekerapan ya. Penayangannya inilah sebenarnya yang disebut rencana dan strategi pesan di media. Singkatnya, strategi media merupakan serangkaian cara yang ditetapkan guna mengoptimalkan media yang sudah dipilih atau ditentukan dengan mempertimbangkan satu kesesuaian karakter dan kapasitas masing-masing jenis media merujuk pada tujuan penyampaian pesan atau tujuan komunikasi secara keseluruhan. Media komunikasi itu amat membantu dalam hal menambah minat, variasi, dan dampak pesan pada halayak sasaran. Selain itu, juga pada tersimpannya pesan secara membekas dan berkecenderungan lama di benak atau memori halayak. Oleh karena itu, mengoptimalkan media berarti menggunakan jenis media yang tepat dan mendayagunakannya untuk kepentingan menjangkau halayak secara efektif dan efisien. Ditandai dengan meningkatnya pemahaman akan suatu topik, minat, dan keyakinan, dan merangsang untuk melakukan sesuatu tindakan yang sesuai. Selain itu, dengan strategi penguatan yang tepat, media pun berperan menumbuhkan sikap tertentu sesuai maksud dan tujuan pesan, membekas dan memperpanjang penyimpanan informasi, dan memberikan pengalaman tertentu. Media cetak sesuai namanya adalah saluran atau media komunikasi yang menyajikan pesan tercetak atau hasil cetak, ya, berupa tulisan, gambar, atau perpaduan keduanya. Sajian media ini adalah konten atau muatan khas yang hanya bisa dibaca atau dilihat. Jenis-jenis media utama yang termasuk dalam kelompok cetak ini adalah koran atau surat kabar, majalah, dan berbagai jenis media luar ruangan atau out of home media. Masing-masing memiliki karakteristik khusus dalam hal kemasan pesan. Konten atau muatan koran atau surat kabar terbagi dalam 3 kelompok, yaitu pemberitaan yang meliputi berita atau news, dan future, opini yang meliputi tajuk rencana atau editorial, artikel atau articles, kolom, pojok, dan surat pembaca. Iklan yang meliputi iklan display, iklan baris, pariwara, dan layanan masyarakat. Majalah memiliki konten atau muatan yang sama dengan surat kabar, hanya ada sedikit penyesuaian saja nama atau sebutan dan bentuk ruang atau halaman. Sementara itu untuk media luar yang umumnya adalah iklan atau publikasi. Mengingat asumsi bahwa kita ini hanya pengguna media, bukan pemiliknya, maka tidak semua konten itu dapat dijadikan ruang penyampaian pesan untuk kepentingan kita. Berikut ini gambaran tentang kemasan pesan yang dapat dikembangkan dalam media cetak. Sekali lagi di bawah asumsi kita adalah penggunaan dan mewakili diri sendiri atau sebuah institusi atau organisasi. Jenis media cetak, kemasan pesan koran atau surat kabar,
kabar ya, rilis pers atau press release terkait pemberitaan, artikel, kolom esai, dan surat pembaca. Berbagai jenis iklan untuk media cetak, ada majalah, artikel ya, catatan khusus dan surat pembaca, berbagai jenis iklan untuk media cetak ya, media luar rumah ruangan seperti publikasi atau iklan ya. Selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.